Halo teman-teman semua, kenalin aku Nabila. Selamat datang di podcast Ruang Belajar. Semoga teman-teman semuanya sehat dan tetap semangat ya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol santai nih tentang peran pedagogis calon guru dalam mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, topik ini tuh penting banget karena nantinya kita juga akan menjadi seorang guru. Nah, supaya obrolannya makin seru nih, hari ini aku nggak sendirian loh. Udah ada narasumber kita, yaitu Kak Alma, dari Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang bakal berbagi pandangan dan pengalamannya seputar pembelajaran dan peran calon guru di era sekarang. Oke, langsung aja kali ya. Halo Kak Alma, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Makasih ya udah ngundang aku di sini. Aku seneng banget bisa berbagi cerita dan diskusi bareng tentang dunia pendidikan bareng teman-teman. Wah, seneng banget nih. Langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama. Menurut kakak sendiri nih, sebenarnya pembelajaran itu apa sih? Soalnya dari teman-teman tuh masih banyak yang menganggap pembelajaran itu cuma guru menjelaskan materi, lalu siswa mencatat, terus udah selesai. Iya, bener banget. Anggapan seperti itu emang masih sering kita temuin gak sih? Padahal pembelajaran itu tuh bukan sekedar menyampaikan materi loh. Pembelajaran itu tuh menurut aku ya proses interaksi antara guru, peserta didik, dan berbagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kan sumber belajar kan juga semakin banyak kan. Siswa bisa belajar lewat video, podcast nih kayak kita, internet, atau bahkan AI. Nah, di sini peran guru bukan hanya sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa agar bisa belajar dengan baik dan menggunakan teknologi secara bijak. Nih, kalau semisal ya, siswa itu tuh aktif bertanya, berdiskusi, mencoba, dan menemukan jawabannya sendiri, biasanya tuh mereka belajarnya bakalan jauh lebih bermakna dibandingkan hanya menghafal materi. Setuju apa enggak? Setuju banget nih Kak. Apalagi aku sendiri tuh ngalamin kalau cuma dengerin penjelasan doang itu biasanya malah cepet lupa. Tapi kalau diajak diskusi atau praktik langsung, pasti materinya tuh lebih mudah diingat. Nah, karena itu kita tuh harus terlibat dalam proses belajarnya. Jadi pembelajaran emang sebaiknya lebih berpusat pada siswa, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Misalnya nih, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru tidak hanya menjelaskan materi tentang teks argumentasi, tetapi juga mengajak siswa menganalisis berita atau isu yang sedang ramai di media sosial. Setelah itu, siswa bisa berdiskusi dan menyampaikan pendapat mereka sendiri. Nah, cara seperti itu menurutku ya, membuat pembelajaran terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Wah, menarik banget ya Kak. Berarti materi yang dipelajarin itu juga harus relevan dengan kondisi sekarang ya? Iya, benar banget. Kalau menurut aku, pembelajaran yang baik itu tuh harus membuat siswa jadi lebih aktif, nyaman, dan paham dengan apa yang mereka pelajari. Guru di sini tuh juga perlu loh memahami bahwa setiap siswa punya karakter yang beda-beda. Ada yang cepat memahami, ada yang butuh penjelasan lebih banyak. Nah, karena itu, guru harus kreatif memilih strategi pembelajaran yang sesuai. Selain itu, pembelajaran tetap harus punya tujuan yang jelas dan diakhiri dengan evaluasi. Tapi evaluasi di sini tuh bukan hanya soal nilai doang loh, melainkan untuk melihat apakah siswa benar-benar memahami materi atau belum. Oke, seperti itu ya Kak. Tapi nih, kalau misal kita ngelihat kondisi pendidikan yang sekarang, menurut kakak sendiri tantangan guru itu apa aja sih? Nah, kalau bahas tantangannya itu cukup banyak. Salah satunya perkembangan teknologi yang sangat cepat. Teknologi tuh emang membantu proses belajar ya Kak ya. Tapi, kalau tidak digunakan dengan bijak, justru bisa mengganggu konsentrasi siswa. Selain itu, guru juga harus menghadapi karakter siswa yang beragam dalam satu kelas. Belum lagi, sekarang kan informasi di internet sangat banyak. Jadi, guru juga punya tugas mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan mampu memilah informasi yang benar. Jadi, menurut aku nih, tugas guru tuh bukan cuman ngajar doang loh, tapi juga membimbing siswa agar menjadi pembelajar yang cerdas dan bertanggung jawab. Bener apa enggak? Wah, bener banget nih Kak, aku setuju sama pendapat kakak.
Nah, aku mau tanya lagi nih Kak, sebagai mahasiswa pendidikan, apa aja sih yang sebaiknya mulai kita persiapkan nih dari sekarang? Oke, persiapan ya. Menurut aku, yang pertama tentu kita harus tetap belajar dan belajar. Tidak cukup hanya menguasai materi, tetapi kita juga harus belajar bagaimana mengajar yang menarik, mampu berkomunikasi dengan siswa, memanfaatkan teknologi dengan baik, dan mau mengikuti perkembangan zaman. Yang gak kalah penting nih ya, kita juga harus menjadi teladan mereka, karena apa yang dilakukan guru seringkali menjadi contoh bagi siswanya. Kalau semisal guru peduli, sabar, dan menghargai siswanya, biasanya suasana belajar juga akan lebih nyaman dan bermakna. Bener gak sih? Bener banget nih Kak, kadang yang paling diingat sama siswa setelah lulus itu bukan cuma pelajarannya, tapi bagaimana cara gurunya memperlakukan mereka. Nah, sebelum kita tutup podcast kali ini, boleh nggak sih Kakak Alma kasih pesan singkat nih buat teman-teman semua yang lagi mempersiapkan diri untuk menjadi guru? Boleh banget. Pesan aku, jangan pernah berhenti belajar dan jangan takut beradaptasi dengan perubahan. Manfaatkan teknologi sebagai alat untuk membantu pembelajaran, bukan sebagai pengganti peran guru. Karena sehebat apapun teknologi berkembang, sentuhan, perhatian, dan keteladanan dari seorang guru tetap tidak bisa digantikan. Seperti itu, Kak. Wah, Masya Allah, keren banget nih pesannya teman-teman dari Kak Alma. Nah, teman-teman semua, dari obrolan kita hari ini, kita bisa belajar bahwa pembelajaran bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi juga gimana guru mampu menciptakan pengalaman belajar yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Semoga sebagai calon guru, kita semua bisa terus mengembangkan diri dan siap menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. Makasih ya kepada narasumber kita, Kak Alma, yang sudah berbagi ilmu, dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah dengerin podcast Ruang Belajar. Saya Nabila selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman.